Oke, jadi hari ini kita mulai membahas topik yang paling terakhir ya, yang terkait ketiga, yaitu mengenai penanganan limbah berbahaya di laboratorium. Jadi ini kebetulan materinya sudah Pak posting ya di um, e-learning, itu kalian lihat sendiri di uh, topik ke-14. Topik ke-14, jadi itu ada materi PDF ini, tolong disempatkan untuk dibaca, dan juga ada video ya, video-video dari YouTube yang Pak sematkan di sini, itu terkait penanganan limbah peternakan ayam petelur dan juga pengembangan zero waste. Zero waste artinya tidak ada limbah sama sekali. Jadi bagaimana ini dilakukan melalui pola integrasi pertanian terpadu dan berkelanjutan. Itu silakan disimak sendiri. Sedangkan untuk perkuliahan hari ini kita akan memfokuskan pada materi di PDF ya. Jadi penanganan limbah berbahaya di laboratorium. Jadi ya pastinya kalian ini kan tidak hanya bekerja di pabrik, tetapi bisa juga di lab yang terkait bagaimana kita melakukan analisis kandungan nutrisi di suatu bahan baku pakan ataupun pakan itu sendiri. Nah, setiap lab ya seperti hanya pabrik pasti juga menghasilkan limbah. Ya, nah limbah itu seperti yang kita ketahui bahwa limbah itu harus ditangani karena kita tidak mau dia akan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain, sehingga sebelum dibuang pastinya harus ada penanganan. Kemudian cara membuangnya pun harus kita perhatikan. Tempat dia dibuang itu juga harus diperhatikan. Apakah bisa langsung dibuang ataukah harus dikubur di dalam tanah, begitu. Belum lagi kalau misalnya saja kita lakukan penanganan seperti pembakaran. Nah, asapnya itu juga yang dihasilkan itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau misalnya saja limbah-limbah yang berbahaya, yang infeksius, yang mampu menyebabkan penyakit ketika terinfeksi dengan kita, kalau dibakar itu ya asapnya itu kalau terhirup juga pastinya akan mengganggu kesehatan dan keselamatan. Begitu ya. Nah, jadi terhadap limbah-limbah, khususnya limbah di laboratorium, itu dia punya penanganan biasanya ada 3. Kalian lihat di sini, dia punya tahapan itu. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan kembali, reuse. Reuse ya seperti mungkin sarung tangan. Jadi ada sarung tangan sekali pakai, tetapi ada juga sarung tangan yang bisa kita gunakan terus-menerus. Tetapi pastinya harus kita cuci dulu. Setelah cuci, kita harus sterilisasi dia lagi. Kemudian ada juga limbah-limbah lain yang dapat kita daur ulang atau kita recycle. Dan yang terakhir, itu metode pemulihan dan pembuangan. Artinya bahwa tidak bisa kita gunakan berulang-ulang, mau tidak mau harus kita buang. Tetapi pembuangannya pun sebelum dibuang harus ada treatment atau penanganannya. Itu yang akan kita lihat beberapa contoh penanganan pada materi-materi berikut. Nah, untuk limbah itu sendiri ya ada banyak sekali klasifikasi ya. Jadi ada yang limbah kimia, limbah biologis. Kemudian ada limbah yang tidak begitu berbahaya. Nah, itu merupakan limbah komunal. Limbah komunal itu ya limbah padat ya. Nah, seperti limbah yang seperti kayak kotak wadah, kayak misalnya saya kalau kayak tisu atau wadah-wadah plastik yang ataupun wadah-wadah karton yang merupakan tempat sarung tangan atau masker, itu limbah-limbah yang tidak begitu berbahaya. Nah, itu juga bisa didaur ulang. Perlengkapan kantor, artinya bahwa di lab juga pasti akan ada ATK yang akan kita gunakan untuk tulis-tulis apa seperti itu. Itu limbah komunal yang tidak berbahaya. Tetapi ada juga limbah yang berbahaya, seperti limbah farmasi, limbah infeksius yang dapat menginfeksi juga, punya peluang untuk menginfeksi kita dan orang di sekitar, dan limbah biologis, limbah mikrobiologis, limbah radioaktif. Tetapi kalau untuk lab-lab yang berkaitan dengan peternakan, ya pasti limbahnya itu lebih banyak ya, limbah biologis, limbah kimia, dan limbah mikrobiologis. Kalau limbah yang infeksius, limbah farmasi, limbah radioaktif itu biasanya ya limbah-limbah yang misalnya saya kayak pabrik obat, yang pabrik farmasi ya, yang manufaktur berbagai macam antibiotik dan obat-obatan, kemudian lab-lab yang berkaitan dengan kesehatan manusia, nah itu yang dia punya limbah infeksius, farmasi, radioaktif,
lebih banyak atau lebih mungkin untuk dihasilkan. Ya, ini selebihnya bisa kalian baca ya secara lebih terperinci di materi PDF ini, ada 11 halaman ya, jadi tolong disempatkan waktunya. Nah, belum lagi kita harus lihat kayak barang-barang tajam. Barang-barang tajam seperti jarum suntik, pisau bedah, set infus, mata pisau, pecahan kaca. Ini juga termasuk limbah-limbah yang dapat dihasilkan. Nah, khusus untuk jenis limbah biologis dan mikrobiologis yang juga sering dihasilkan dari suatu lab yang berkaitan dengan industri pakan misalnya. Nah, itu juga sangat-sangat berbahaya karena apa? Dapat pula mengandung berbagai macam mikroba yang apabila dia melakukan kontak dengan manusia dapat menyebabkan penyakit. Sehingga ketika mau dibuang, dia punya wadah pun harus kita perhatikan baik-baik. Harus wadah yang anti bocor. Wadahnya tidak boleh juga ada rusak karena kita tidak mau dia punya limbah itu nanti merembes keluar. Limbah kimia juga sama. Ini juga banyak sekali senyawa-senyawa kimia itu berasal dari regen-regen. Regen-regen itu adalah larutan pereaksi yang kita gunakan untuk menguji misalnya suatu pakan ini dia punya kandungan protein berapa banyak atau dia punya kandungan serat kasar berapa banyak. Nah, ketika kita memberikan uji seperti itu akan ada berbagai macam larutan kimia yang kita gunakan. Kemudian itu juga harus dibuang. Kemudian larutan yang kita gunakan untuk disinfektan sebagai disinfektan. Nah, waktu kita sterilisasi seperti ya mungkin Clean, kayak misalnya kayak semacam Portex seperti itu. Nah, itu semua juga harus diperhatikan cara pembuangannya karena apa? Dia juga dapat bersifat karsinogenik. Karsinogenik artinya apa? Kalau terpapar dengan kita, baik secara langsung ataupun terhirup dia punya aroma, dia punya bau itu dalam bentuk gas misalnya itu. Oke, matikan dulu mic-nya. Oke, saya keluarkan dulu ya. Oke, yaitu dari berbagai macam zat kimia seperti pelarut, agen, pembersih. Jadi silakan kalian lihat sendiri punya contoh. Nah, itu dia punya klasifikasi dan juga dia punya contoh dan kira-kira bahaya-bahaya seperti apa yang berpotensi terpapar dengan kita kalau tidak ditangani secara baik. Nah, untuk penanganan limbah ini pastinya sebelum itu kita harus persiapan dulu. Artinya kita harus menyiapkan ini limbah mau ditaruh di mana, mau dibuang di mana. Nah, oleh karena itu sebagai persiapan awal harus kita ketahui ya, limbahnya itu seperti apa. Jadi kita bisa pemisahan dia punya kelas. Misalnya saya kalau senyawa kimia, dia itu merupakan senyawa asam atau basa. Dia pelarut atau tidak. Nah, pelarutnya organik bebas halogen, ataukah pelarut organik yang punya senyawa halogen. Dia mengandung halogen, larutan salin, larutan yang kadar garamnya ada. Begitu, baik organik maupun anorganik. Kemudian ada juga bahan kimia limbah padat, dia bersifat organik atau anorganik. Sehingga limbah-limbah seperti ini biasanya ada juga petugas khusus. Jadi ada bagian khusus yang menangani ini karena mereka juga sudah melakukan pelatihan ataupun pendidikan. Ya, jadi harus tahu. Jadi ini mengenai limbah ini ya tidak hanya K3, tidak hanya biologi, tidak hanya mikrobiologi, tetapi kimia, biokimia itu juga harus kalian paham. Yang Pak rasa itu sudah didapatkan ya di perkuliahan. Jadi itu semua mata kuliah yang didapatkan itu saling terintegrasi untuk nanti membantu kalian dalam menerapkan prinsip K3 seperti ini, khususnya dalam melakukan penanganan limbah. Jadi harus tahu sedetail itu. Kita tidak hanya fokus ke kita punya pakan, tetapi limbah yang dihasilkan pun kita harus tahu. Ini limbahnya senyawa kimianya seperti apa. Karena nanti dia punya penanganan juga kebanyakan berbeda, tergantung dari dia punya senyawa kimia. Nah, limbah-limbah seperti ini haruslah dikemas dengan aman, ya, dalam botol plastik misalnya, kotak atau di dalam tong, dan diberikan label yang jelas. Karena kadang-kadang limbah itu kita tidak langsung buang,
tetapi dia mungkin masih tampung dulu. Nanti sudah banyak baru kita buang satu kali, atau kalau sudah banyak baru kita tangani satu kali baru dibuang. Jadi tidak mungkin limbah hanya sedikit saja kita mau langsung tangani dia, proses dia. Nah, itu kan justru akan buang waktu dan buang biaya. Jadi biasanya ada dia punya tempat penampungan. Nah, tempat penampungan harus kita pastikan supaya dia anti bocor, dia kuat, kemudian ya tempatnya juga aman, sehingga nanti jangan sampai mengganggu aktivitas dari personil di dalam lab itu sendiri. Dan kalau bisa harus ada label. Dan nanti kita pasang area yang jelas. Artinya bahwa kalau tongnya di sini, mungkin tidak bisa sembarangan orang keluar masuk lewat situ. Jadi tidak bisa kita simpan itu pembuangan limbah itu di tempat yang di mana orang sering keluar masuk, atau tempat di mana itu bahan baku pakan itu keluar masuk, apalagi disimpan di situ. Nah, sebelum membuang bahan kimia oleh lembaga resmi atau yang berwenang, harus diusahakan untuk dia punya produksi limbah itu diminimalisir. Kalau memang masih bisa diminimalisir, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti dia punya penanganan harus benar-benar diperhatikan. Nah, setiap personil yang ditugaskan untuk menangani limbah itu, otomatis dia harus tahu bahaya yang ditimbulkan. Supaya kalau dia tahu bahaya yang ditimbulkan, dia tahu cara menghandle. Supaya tidak hanya melindungi diri dia sendiri, melindungi kita punya produk pabrik itu, entah itu pakan ataupun bahan baku pakannya, tapi juga harus melindungi manusia di sekitar dan lingkungan. Kita buang di luar, kita anggap bahwa masalah sudah selesai, tetapi itu mungkin masalah sudah selesai untuk skala kita punya lab atau kita punya pabrik. Tapi kita tidak tahu bahwa kalau kita buang di luar, itu akan dampaknya terhadap lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan juga orang sekitar. Sampai kita buang begini merembes masuk ke sumber air. Nah, sumber air mungkin saja di dekat situ ada yang punya sumur. Ya, tidak menutup kemungkinan dia bisa merembes masuk ke sumber air seperti itu. Nah, kalau sumurnya dipakai mungkin tidak hanya untuk mengirigasi mereka punya tanaman, tapi dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan domestik sehari-hari seperti mandi, bahkan ataupun mungkin sampai dikonsumsi. Nah, itu berarti akan sangat-sangat berbahaya. Nah, ini berbagai contoh persiapan limbah. Jadi sebelum mau dibuang, kita persiapannya seperti apa. Ini contoh untuk limbah kimia. Kalau dia cairan, biasanya harus diencerkan sampai dia punya pH itu 5 dan 9, antara 5 sampai 9. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi dia punya reaktivitas. Supaya kalau dia terkena dengan senyawa lain begitu, ya dia jangan reaktif. Kemudian cairan yang mengandung garam logam berat, nah, itu memerlukan perawatan kimia khusus sebelum dibuang. Jadi contohnya dia itu dapat diendapkan sebagai klorida. Logam khusus, kalau limbahnya itu mengandung logam khusus, nah itu contohnya merkuri, itu harus dihindari. Jadi merkurinya harus disimpan dalam wadah terpisah. Merkuri dari termometer, karena di dalam termometer itu ada merkuri yang nanti dia naik turun, yang supaya kita bisa tahu kita suhunya berapa. Nah, makanya kenapa termometer yang sekarang kebanyakan sudah digital, supaya tidak perlu menggunakan itu merkuri. Nah, itu dapat didetoksifikasi. Nah, beberapa logam berharga seperti perak atau tembaga itu masih dapat diproses secara elektrolitik dan kemudian dapat digunakan kembali atau dijual kembali. Untuk pelarut organik terklorinasi maupun tidak, nah laboratorium yang bekerja dengan pelarut seperti ini, contohnya ester, alkohol, aldehid, ya harus menyimpan cairan ini dalam wadah yang sesuai dan kadang-kadang dapat dikirimkan ke lembaga resmi. Jadi lembaga yang memang khusus untuk menangani limbah seperti ini. Kalau di NTT ya belum ada ya. Jadi biasanya lembaga-lembaga seperti ini sudah ada dia punya lisensi atau dia punya izin. Nah, untuk pelarut organik yang mengandung klor, terklorinasi, mengandung Cl, itu harus dapat mungkin dihindari atau disimpan secara terpisah karena dapat menghasilkan produk beracun. Misalnya dioksin, kalau terjadi kebakaran ya gas apa keluar itu, nah itu kalau terhirup bersifat toksik atau racun. Nah, penanganan limbah kimia dapat dilakukan dengan ya metode-metode berikut. Ada 3 ya. Jadi yang pertama penanganan kimiawi atau fisik. Kemudian kalau yang limbah padat kita buang di TPA, tapi TPA yang khusus.
TPA yang nantinya kita akan pantau, kita evaluasi secara berkala. Kalaupun bukan kita yang memantau itu, ya mungkin ada pihak atau lembaga tertentu yang punya kewenangan secara khusus yang mereka itu yang evaluasi. Kemudian yang terakhir bisa dengan pembakaran atau insenerasi. Tujuan dari pengelolaan limbah berbahaya itu adalah untuk apa? Mengubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya sebelum dibuang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menstabilkan dia, membungkus dia sedemikian rupa sehingga tidak akan bocor dia punya wadah itu. Nah, teknik stabilisasi atau enkapsulasi kayak mau bungkus dia, mau taruh dia dalam wadah itu diperlukan untuk limbah-limbah yang anorganik, khususnya yang mengandung logam berat, beracun seperti ini. Nah, ini contoh penanganan kimiawi atau fisik netralisasi, ya. Kalau yang asam dinetralkan dengan basah. Begitu. Oksidasi bisa dibaca sendiri menggunakan zat pengoksidasi seperti hidrogen peroksida atau sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit itu yang ada juga pada Biclean, ya. Kemudian kita bisa melakukan reduksi juga dan juga presipitasi. Itu secara kimiawi. Ini bisa dibaca, dia punya contoh. Jadi ini hanya penekanan saja, kira-kira bagian apa yang nantinya akan ditanyakan di UAS, tetapi untuk menambah pengetahuan ya tetap dibaca semua, harus dipahami semua. Kalau secara fisika ini enkapsulasi, biasanya kita tambahkan dengan campuran semen. Kalian lihat di sini misalnya 25% semen atau kapur ditambah dengan belerang dan ditambahkan ke itu limbah. Kemudian ketika dicampur dia akan mengental, kemudian membentuk pasta. Begitu. Jadi itu yang bisa ditambahkan. Nah, terkait limbah kimia, kalau untuk limbah kimia anorganik padat itu biasanya dapat diendapkan di TPA, tapi TPA-nya yang khusus. Tetapi biasanya prosedur ini dilarang, apalagi kalau TPA-nya itu dekat dengan pemukiman penduduk. Seperti itu. Ya, ini sudah berhubungan dengan TPA, tetapi ya TPA ini sebagai tambahan materi saja. Artinya bahwa TPA ini juga harus kita perhatikan, karena kalau misalnya tiba-tiba hujan, itu kan akan menciptakan air lindi. Ya, mungkin kalian pernah dengar istilah air lindi, itu adalah air yang berasal dari hujan turun terus terkena dengan sampah. Nah, akhirnya itu air yang dari sampah itu kan akhirnya menjadi air limbah. Nah, itu disebut dengan air lindi. Jadi kita benar-benar harus perhatikan TPA-nya itu apakah dia rata atau ada kayak tergenang, sehingga kalau ada sampah kita buang di situ, ketika hujan turun airnya tergenang di itu sampah, ya terciptalah apa yang disebut dengan air lindi tadi. Jadi itu juga penting dalam hal pemilihan TPA. Tapi biasanya TPA ini ya itu lebih merupakan tugas atau peran dari lembaga-lembaga tertentu yang mereka itu lebih berwenang dalam menentukan dia punya lokasi itu di mana. Jadi ini kita lihat juga supaya jangan terjadi pencucian lagi oleh air hujan. Jangan sampai itu tempat TPA dia agak tinggi sehingga ketika hujan turun dia mencuci bawah itu air semua turun ke rumah-rumah warga. Ini juga penting untuk kita pertimbangkan dan perhatikan. Nah, metode yang terakhir itu adalah apa? Insenerasi. Nah, ini yang lebih sering digunakan. Jadi insenerasi itu dia punya prinsip kerja hampir sama kayak tanur yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Jadi kalau insenerasi itu khusus untuk membakar, tapi yang dibakar itu adalah limbah-limbah. Jadi dia bakar menjadi bentuk abu. Nah, dalam prakteknya pembakaran sempurna itu sulit untuk dicapai. Tetapi untuk limbah berbahaya, pemusnahannya atau eliminasi itu lebih dari 99% itu merupakan hasil yang dapat diterima dari proses ini. Nah, jadi ya kebanyakan penanganan limbah kimia itu biasanya menggunakan metode yang terakhir ini, insenerator ya. Jadi alat yang digunakan untuk pembakaran seperti ini disebut dengan insenerator. Nah, ini contoh dia punya gambar ya. Nah, ini kalau kita di sini ada insenerator itu hanya ada di pabrik semen. Ya, jadi biasanya
limbah-limbah dari rumah sakit juga, limbah-limbah dari lab, dari rumah sakit, itu biasanya mereka bekerja sama dengan pabrik semen. Kita punya pabrik semen di mana itu? Bolok, Alap itu. Jadi dibawa di situ untuk dibakar. Nah, untuk penanganan limbah biologis, jadi ini selebihnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau untuk penanganan limbah biologis dan mikrobiologis itu ada 4. Nah, jadi yang terakhir itu, yang keempat itu insinerasi, jadi sama juga menggunakan insinerator kayak di penanganan limbah kimia. Jadi kalau tadi limbah kimia ada 3 ya. Mana tadi? Limbah kimia ada 3, penanganan secara kimia dan fisik, kemudian pembuangan limbah padat, ini khusus untuk limbah padat di TPA yang dipantau, dan pembakaran. Nah, kalau untuk limbah biologis dan mikrobiologis itu sama juga, pembakaran menggunakan alat yang sama. Nah, kemudian 3 metode yang lainnya itu adalah disinfeksi atau dekontaminasi secara kimiawi, kemudian menggunakan autoclave. Autoclave juga sudah dibahas di topik perkuliahan kemarin, dan menggunakan kill tank atau effluent decontamination system. Nah, ini biasanya tidak semua pabrik, tidak semua lab dilengkapi dengan alat seperti ini, tapi yang biasanya itu ya yang nomor satu ini, nomor 2, dan nomor 4. Tetapi tetap kita pelajari semuanya saja sebagai tambahan informasi. Nah, kalau disinfeksi, kalian bisa baca sendiri di dia punya tabel ini, ada keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Jadi keuntungannya mudah, murah, banyak tersedia. Kita bisa pakai alkohol, kita bisa pakai Biclean. Nah, tetapi kerugiannya adalah apa? Ketika kita menggunakan Biclean, misalnya, atau larutan disinfeksi lainnya untuk mengkontaminasi, justru itu larutan itu sendiri juga akan bertindak sebagai limbah. Jadi kita membersihkan limbah, tetapi menciptakan limbah baru. Itu juga termasuk kerugian. Sehingga hal seperti itu juga penting untuk kita perhatikan. Kalau misalnya saya di meja lab ada kontaminasi, kita pakai Biclean. Tapi kalau Biclean itu limbah yang lama hilang, itu bakteri, itu apa semua yang terkontaminasi hilang. Tetapi nanti itu meja sudah punya residu itu Biclean. Nah, kalau itu residu Biclean tanpa sengaja terpapar yang kita pun tangan, kemudian kita sentuh yang lain atau makanan masuk dalam tubuh kita, ya berarti itu residu Biclean juga masuk ke dalam tubuh, berarti dapat menyebabkan efek juga. Jadi dia juga ada kerugian. Sehingga yang berikut kita bisa gunakan autoclave. Jadi autoclave itu tidak hanya untuk steril. Jadi kemarin kita sudah bahas itu fungsi dari autoclave, dan nanti waktu praktikum, baik praktikum K3 dan nanti kalian minggu depan mulai praktikum mikrobiologi nutrisi, itu kalian akan menggunakan autoclave yang ada di lab itu untuk proses sterilisasi alat dan bahan. Tetapi fungsi lain dari autoclave adalah bisa juga untuk penanganan limbah. Jadi misalnya saja itu Petri dish semua yang sudah mengandung media agar yang ada bakterinya, biasanya sebelum kita buang, kita sterilkan dulu supaya dia sudah mati, baru kita masukkan ke dalam kantong plastik dan bisa kita buang. Nah, itu dia sudah cukup aman. Nah, ada yang kadang-kadang itu dia punya prosedur itu disteril dengan autoclave, baru dibakar di insinerator. Jadi ada yang kadang-kadang tidak bisa kita langsung bakar. Karena apa? Mungkin insinerator itu dia punya lokasi jauh. Nah, kalau kita langsung bawa itu limbah, nah kita tidak tahu selama proses transportasi itu akan ada kemungkinan terjadi kontaminasi dan infeksi. Sehingga dari sumbernya langsung, sumber awal di lab misalnya, kita langsung steril memang. Steril memang supaya sudah mati semua, baru kita masukkan ke dalam depo wadah, baru ditransportasikan ke insinerator, baru dibakar. Nah, ada juga yang misalnya Petri dish yang mau kita bersihkan, itu tidak bisa kita langsung bersihkan di wastafel. Kita autoclave dulu. Sorry. Kita kalau kayak Petri dish dan berbagai macam alat-alat yang sudah kita gunakan yang berkaitan dengan mikroba, itu kalau kita mau cuci bersih dia, tidak bisa langsung dicuci. Meskipun kita pakai sabun, kita harus sterilkan dia dulu. Steril dia semua yang kotor itu, sterilkan dia semua di autoclave, baru kita cuci. Seperti itu.
Nah, kemudian ada yang menggunakan kill tank. Yang kill tank itu khusus untuk limbah-limbah biologis dan mikrobiologis yang sifatnya cair. Nah, itu yang biasanya dari pabrik produksi, ya, pabrik produksi ya pakan, bisa juga fasilitas penangkaran hewan, laboratorium penelitian juga bisa. Itu kalian bisa baca sendiri. Ya, jadi dia keuntungan dari metode ini dia efektif dalam mematikan mikroba dan prosedurnya cukup mudah. Kerugiannya adalah konstruksi bahannya yang spesifik, terus harus dicampur lagi. Nah, kemudian kalau khusus untuk limbah yang padat tidak efektif. Makanya kenapa orang lebih suka pakai yang autoclave, karena autoclave mau cair mau padat bisa. Tapi kalau autoclave mungkin lebih cocok padat, tetapi kalau limbah cair ini juga perlu untuk kita perhatikan. Karena limbah cair ada yang kadang-kadang ketika dipanaskan dengan autoclave, tekanan itu ya dia bisa lebih berbahaya lagi, apalagi limbah-limbah yang radioaktif atau yang mudah meledak misalnya, mudah menguap. Nah, nanti dia uap itu kita buka dia punya katup untuk dia punya uap keluar. Nah, itu kalau terhirup oleh manusia juga bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik, misalnya seperti itu. Khusus untuk limbah yang berwujud cair, itu dia dua strategi dekontaminasi. Ada sterilisasi batch dan sterilisasi kontinu. Kalau batch itu dia pakai gelombang-gelombang, jadi kayak gelombang pertama, gelombang kedua. Sterilisasi kontinu dia terus-menerus. Seperti itu. Itu metode yang ketiga ya, untuk dekontaminasi. Kalau kill tank ini dia pakai alat khusus, jadi itu dia peralatan harus diinstalasi lagi. Begitu. Memang di satu sisi efektif, tapi di sisi lain itu membutuhkan biaya. Kemudian prosedurnya juga cukup sulit dan itu harus ada penanganan khusus. Sehingga tergantung apakah kita punya limbah dari pabrik itu apakah memang terlalu banyak sehingga bisa melakukan sehingga dapat menggunakan kill tank. Tapi kalau memang produknya itu tidak ada punya limbah itu tidak terlalu banyak, ya kita bisa gunakan yang dari insinerasi ataupun autoclave. Itu yang lebih umum untuk digunakan. Ya, nanti mengenai kill tank ini akan Pak posting dia punya video ya, video di e-learning. Nah, kalau untuk dekontaminasi tadi ya, jadi metode yang ketiga dekontaminasi itu bisa ada dua strategi, batch ataupun kontinu. Nah, ini tolong dibedakan supaya kalau nanti Pak tanya di UAS bisa dijawab. Jadi metode batch yang paling umum digunakan, jadi dia menggunakan dua atau lebih tangki. Dengan satu tangki khusus untuk mengumpulkan limbah dari fasilitas. Ketika tangki ini telah mencapai tingkat pengisian, jadi kayak kita sudah tentukan di batas. Kalau itu tangki sudah limbahnya sudah sampai batas dari itu tangki, maka sterilisasi akan dimulai dan tangki kedua dihidupkan untuk memulai pengumpulan sampah lebih lanjut. Jadi itu yang di batch. Jadi ketika batch 1 sudah penuh, dia langsung dipindahkan ke batch kedua, dan langsung di batch pertama mengisi kembali seperti itu. Nah, kalau untuk metode kontinu hampir sama dengan batch, limbah terkontaminasi disimpan sampai pada level yang telah ditentukan. Jadi kita sudah tentukan memang mau berapa liter, berapa ratus atau berapa ribu liter itu tangki terisi. Nah, kalau sudah sampai pada depo level, sudah penuh, berarti langsung proses sterilisasi dimulai. Tetapi setelah proses dimulai, proses sterilisasi akan berlanjut hingga level cairan dalam tangki diturunkan ke tingkat penghentian atau setelah aliran limbah yang terkontaminasi dari fasilitas berhenti. Jadi, kalau misalnya dia sudah penuh, sterilisasi langsung dilakukan tanpa itu limbah harus habis. Kalau yang di batch itu limbahnya sudah habis dulu, baru sterilisasi berikut dapat dilakukan. Kalau ini dia kontinu. Jadi sterilisasinya masih proses, meskipun dia punya limbah itu belum sampai habis, dia punya sterilisasi terus-menerus supaya tidak ada jeda waktu. Nah, jadi ini mungkin khusus untuk limbah-limbah yang memang dia sangat-sangat infeksius. Jadi ini mungkin biasanya lebih kepada limbah-limbah yang dari limbah-limbah farmasi atau limbah-limbah dari rumah sakit misalnya. Itu dia punya instalasi juga khusus seperti itu. Nah, metode kontinu ini dia juga dilengkapi dengan sistem pemanasan melalui sistem aliran.
flow through. Jadi ada sistem panas karena kita tahu bahwa pemanasan itu kan pada suhu tertentu juga dapat mematikan berbagai macam bakteri ataupun virus maupun jamur seperti itu. Jadi itu yang berbeda antara metode continue dan metode batch seperti itu. Nah, kalau metode yang keempat ya tadi pembakaran atau insinerasi, ya dia pakai juga insinerator, itu berkisar 200 sampai 1000 derajat Celcius. Jadi itu dilakukan pada sistem yang tertutup. Jadi dia punya asap itu diminimalisir sedikit mungkin sampai jadi abu. Nanti abunya sudah ada baru kita buang. Nah, kalau sudah dalam bentuk abu biasanya sudah aman. Nah, silakan dibaca sendiri dia punya keuntungan dan kerugian. Nah, perhatikan di sini, kalau misalnya saya limbah biologis dan mikrobiologis itu harus diinsinerasi pada lokasi yang berbeda, misalnya bekerja sama dengan pabrik semen. Nah, maka limbah tersebut juga beserta seluruh wadah yang juga ingin dibuang harus disterilkan lebih dahulu. Jadi kita steril dulu, baru taruh itu limbah, baru kita bawa ke lokasinya. Karena kadang-kadang seperti itu. Jadi kayak yang tadi Pak bilang, biasanya kalau untuk insinerasi, setiap rumah sakit tidak ada itu. Nah, tidak mungkin mereka bakar di situ, karena kan rumah sakit juga dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi kalau kita mau bawa, nah bayangkan saya kalau rumah sakit di tengah kota, bawa sampai ke Alak sana, itu kan butuh waktu, lama perjalanan. Nah, selama di jalan itu kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai ada yang bocor karena misalnya limbahnya kayak ada jarum suntik dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini wadahnya juga harus anti bocor. Kemudian yang berikut, setelah limbah didaur ulang, kalau limbahnya mau didaur ulang atau kita mau gunakan kembali, itu juga harus stay steril. Ya seperti tadi toh, oke, kalau petri dish, ya ini nanti baru kalian akan lakukan ketika nanti praktikum, misalnya untuk skala praktikum. Kalian mau pakai atau mau tanam itu bakteri di media, alatnya harus disteril dulu. Dicuci habis, cuci saja belum selesai. Cuci habis, steril. Nah, steril habis, kita buat media. Medianya kita steril lagi. Baru kita tuang ke dalam itu media. Nah, terus setelah kita pakai habis, kita sudah tanam dengan bakteri, kita sudah amati, terus sudah saatnya kita untuk bersihkan kembali. Nah, bersihkan kembali itu petri dish yang ada itu media, tidak bisa langsung dicuci saja di wastafel. Prosedurnya adalah disterilkan dulu di autoclave. Bersama-sama dengan itu bakteri dan dia punya media agar. Setelah kita steril habis, baru kita bawa dia ke autoclave, baru kita cuci bersih. Cuci bersih, terus nanti petri dish yang sudah cuci bersih itu kita steril lagi. Baru kita simpan misalnya di lemari ataupun di kulkas. Bisa juga. Jadi itu berbagai macam contoh penanganan limbah ya, khususnya limbah kimia maupun limbah mikrobiologis dan biologis di laboratorium. Nah, nanti ini kuliahnya sudah selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi ke praktikum. Nah, praktikumnya Pak harap kalian bisa lihat di SAP ya, supaya kalian sudah tahu bisa tahu gambarannya apa saja. Untuk praktikumnya nanti itu 4 pertemuan terakhir ya, 4 pertemuan terakhir. Nanti kita akan praktikum juga terkait bagaimana penanganan limbah pakan ternak dan limbah produk pakan. Nanti kita akan lihat jam kosong ya. Kalau jam PBL kan nanti minggu depan untuk praktikum mikronutrisi. Kalau untuk ini praktikum K3 nanti kita ikut saja jadwal yang terbaru ya, jadwal non PBL. Kemudian Pak harap hari ini sudah terjual lagi itu probiotik. Bagaimana, ada yang sudah terjual lagi probiotiknya? Silakan. Mungkin ada yang mau menginfokan. Ya. Dari kelompok B punya sudah 5, Pak. Sudah 5 ya, kelompok 5 botol. Totalnya berapa botol kemarin? 19, kok? 19, Pak. Ya, sorry, berapa? 19, Pak.
16 ya, baru 5 ya, sisa 14. Jadi ya coba lagi dijual, bisa ada pabrik-pabrik di peternakan ayam ya, ayam. Kemudian kalau di babi juga bisa. Kalau memang ada peternakan sapi dan sebagainya bisa kalian tawarkan, tetapi itu untuk sanitasi kandang. Jadi bukan untuk dikonsumsi oleh hewannya, tapi untuk sanitasi kandang bisa. Itu kan Pak sudah jelas, ini satu tutup botol di dalam 10 liter air, baru kita semprotkan di kandang. Tapi kalau untuk yang peternakan ayam dan babi ya, untuk sanitasi kandang juga bisa, sekaligus untuk dikonsumsi. Nah kalau dikonsumsi itu satu botol di dalam berapa liter? Pas 1 liter ya, tidak salah. Kemudian mungkin kalau ada yang mau print, kalian punya label ya, bisa japri ke pas supaya print, untuk mungkin kalian mau tempel di situ supaya lebih menarik jika kalian ingin. Baik, apakah ada pertanyaan terkait penanganan limbah? Nah, jadi penanganan limbah ini mungkin kesimpulannya adalah untuk kalian ya, kalau untuk kalian, terus kalau kalian sudah bekerja di industri pakan, nah itu mungkin kebanyakan itu pakai autoclave dan insinerasi, dan juga penanganan secara kimiawi. Jadi kalian campurkan dia dengan keencerkan dia, kalau yang basah campur dengan yang asam, kalau yang asam campur dia dengan basah, supaya semakin netral seperti itu. Nah itu juga bisa kalian lakukan. Kemudian tadi insinerator dan autoclave. Tapi kalau yang lain yang Pak sudah jelaskan kayak yang tadi pembuangan di TPA, kemudian pakai kill tank, sterilisasi batch dan continue, itu biasanya di pabrik-pabrik tertentu. Yang itu dia butuh instalasi. Yang kadang-kadang bukan kita yang melakukan itu, tapi sudah ada petugas khusus. Jadi dalam pabrik itu mungkin ada kalian yang fokus ke penanganan pakannya, pencampuran pakan, analisis kandungan nutrien pada pakan, tetapi kalian tidak harus melakukan yang penanganan limbah. Biasanya itu sudah ada petugas khusus. Nah, kalian paling kalaupun mau penanganan limbah, palingan hanya kayak tadi, sterilisasi pakai autoclave, insinerator juga mungkin bisa. Tapi kalau insinerator di pabrik, kayak misalnya tadi kita bekerja sama dengan pabrik semen, sudah pasti bukan kalian yang melakukan itu, tetapi sudah ada petugas khusus di pabrik. Tetapi kalian palingan hanya menangani dari lab, terus mungkin ditransportasi sampai ke pabrik. Itu yang harus kalian perhatikan baik-baik supaya selama proses transportasi tidak terjadi kontaminasi. Nah, berarti kalian yang harus steril dia punya limbah, steril dia punya wadah, masukkan ke itu wadah juga hati-hati, terus bawa juga harus aseptis dan menerapkan prinsip-prinsip K3. Pastikan semua wadahnya anti bocor supaya tidak ada limbah yang merembes keluar. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja terkait penanganan limbah ini. Nanti kita akan coba praktikum untuk yang K3, yang topik 14 dan 15, mungkin mulai minggu depan ya. Mungkin kalau sekarang masih dengan Ibu Yani kok. Ibu Yani mulai minggu depan kah? Infonya bagaimana? Iya, Bapak. Oke. Nah ini kita lihat sendiri Ibu Yani berarti ada berapa topik? 3 ya? 3. Nah ini kita takutnya karena sudah bergeser, takutnya nanti sudah sampai di pembagian tidak sempat lagi Pak, tidak dapat kebagian lagi. Sudah keburu ujian, jangan sampai. Jadi oh nanti kita bisa pakai jadwal kuliah. Ini kan Pak kuliah kan pakai jadwal PBL toh. Nah nanti jadwal kuliah yang sebenarnya yang dijadwal itu mungkin Pak bisa masuk untuk praktikum. Nah, jadi karena praktikumnya juga tidak selamanya harus di lab seperti ini. Yang 12 dan 13 ini, kalau yang 12 kita tidak harus pakai lab. Jadi itu paling nanti di ruangan kelas juga bisa. Jadi kan terkait bentuk-bentuk komunikasi bahaya. Jadi kayak bagaimana kalian bisa buat poster yang kayak misalnya saja kayak cuci tangan sebelum masuk ke lab atau Mandi. kemudian kayak misalnya saja harus ada tindakan higienis. Nah, jadi nanti Pak akan kasih tugas per kelompok itu untuk kayak buat poster begitu. Kira-kira kalau di lab itu apa yang harus kalian lakukan? Tidak boleh makan minum di lab. Kemudian harus mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas di laboratorium misalnya. Hal seperti itu yang nanti akan kita buat. Kalau praktikum yang ini terkait penanganan insiden. Nah ini juga kita tidak akan praktikum terlalu banyak, itu di dalam kelas juga bisa.
limbah peternakan, limbah produk, yaitu yang nanti baru kita bisa di pabrik ataupun di lab. Jadi nanti menunggu saja informasi lewat grup WA ya. Baik, mungkin itu saja. Nanti video ini mungkin Pak langsung sematkan saja Pak tidak posting di YouTube, Pak langsung sematkan di e-learning. Jadi silakan kalau mau ditonton ulang di e-learning saja di minggu keberapa nanti? Minggu ke 14. Ya. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi. Jadi sekali lagi untuk kuliah K3 dengan Pak Ai, sebenarnya itu kuliahnya di akhir-akhir, tapi ini sudah selesai. Jadi nanti jadwal kuliah yang ada kita bisa pakai lagi untuk praktikum supaya kalian lebih cepat lagi selesai. Karena kita sudah banyak bergeser karena libur juga terlalu banyak. Takutnya nanti semuanya dipadatkan dalam waktu yang sama. Semua dosen juga keburu mau kejar mereka punya materi. Nanti kaliannya yang agak kesulitan membagi waktu. Jadi minimal dengan Pak sudah selesai kuliah. Kita sekarang yang berikut lagi untuk kita habiskan praktikum. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi. Kita akan jumpa lagi minggu depannya. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak.